Mbok ya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing kek ndang tandan, ayo kita healing. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh opo anane, ben podo penake. Tak upayake kabeh panjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan palungan gede, sing tura warisane. Saben dino raimu peteng dadak, marai sirahmu mat ati tambah ruwet. Kabeh ra ketaten yen dilateni iso geger gede. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing kek ndang tandan, ayo kita healing. Rasa pusing-pusing kek ndang tandan, ayo kita healing. Ya, luar biasa sekali nih Mbak Woro nih suaranya. Ya, sobat beras sekalian, kita berjumpa kembali di acara Busur, ngobrol seru soal Borobudur. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya. Ya, kita sangat bersyukur nih pagi ini nih kehadiran Mbak Woro ini. Terima kasih. Ini saya tak perlu memperkenalkan diri ini, sudah kenal semua. Ini kebetulan juga ada adik-adik di sana ya, adik-adik magang di Balai Konservasi Borobudur ya. Sudah kenal semua ya dengan Mbak Woro ya. Dan kita akan ngobrol 1 jam ke depan mengenai dunia yang digeluti oleh Mbak Woro, yaitu tarik suara, kemudian juga mengenai pelestarian budaya, terutama budaya Jawa, di mana Mbak Woro tinggal di Magelang, dan nanti kita akan ya seru-seruan bareng Mbak Woro ya, boleh ya? Oke, boleh, Ya. boleh sekali. Oke Mbak Woro, saya mau Ya. tanya dulu ini. Mbak Woro kan asli Magelang betul ya? Asli. Saat ini masih kuliah. Masih kuliah Di mana Mbak? di Universitas Tidar. Oh, Magelang Iya, ya. Magelang. Wah, anak Magelang kuliah di Magelang ini. Boleh tahu jurusannya? Jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, ilmu komunikasi ya. Tepat sekali ini dengan posisinya sebagai entertainer ya, Mbak Woro ya. Mungkin itu juga yang jadi pilihan kenapa ke Iya. komunikasi. Iya, karena memang perlu kan belajar ngobrol di depan banyak orang. Karena sampai sekarang pun saya masih merasa grogi biasanya kalau ketemu gitu. orang banyak. Ini nggak grogi gitu kok. Ya dibikin nggak grogi sebenarnya. Kalau ditanya jujur ya grogi sebenarnya. Cuman kan ya itu tadi, sebelum saya juga nggak suka hitung-hitungan, itu yang pertama. Nah, makanya kenapa saya ambil ilmu komunikasi, karena saya tidak suka matematika. Oke. Dan saya juga tidak suka menghafal gitu. Oke, jadi nggak akan saya tanya masalah hafalan sama hitung-hitungan nih Mbak Woro ini. Sebagai orang Magelang, bangga Mbak dengan budaya di Magelang, kekayaan budaya yang ada? Sangat-sangat bangga pastinya. Iya. Karena bersyukur bisa lahir dan besar di Magelang. Bisa dikelilingi sama banyaknya budaya yang Magelang punya. Belum tentu di kota-kota lain juga punya. Jadi saya sangat-sangat bangga sekali sih bisa ada di sini.
gitu. Saya sebetulnya terus terang saya telah tahu kalau Mbak Woro itu orang Magelang loh. Oh ya? Iya, Jadi kan taunya taunya saya saya. orang mana gitu. Oh, Kalian iya. juga gak tahu kan kalau orang Magelang kan? Oh, berarti saya ini yang ketinggalan info. Iya, iya. Kalau di Magelang itu kan apa ya? Pasti Borobudur ya, Mbak Iya. Woro ya. Gimana? Apa cerita tentang menurut Mbak Woro nih tentang Borobudur nih? Menurut saya tentang Borobudur suatu karya yang memang luar biasa ya. Ya, Dan dunia pun sudah mengakui kalau memang betul. Borobudur sudah sangat-sangat keren sekali. betul. Kebetulan waktu itu juga saya sempat bikin video klip di sini. Oh ya? Iya, Tahun waktu berapa itu tuh, Mbak? 2021 ya kalau Oh, nggak baru salah. tahun lalu. Baru Ya, tahun ya. lalu. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan, saya diizinkan untuk membawa beberapa gambar Borobudur di video klip saya gitu. Jadi ya gitu ya. terima ya, kasih banyak sih karena memang saya memang niatnya untuk memberi tahu ke orang-orang kalau Magelang Ya. tuh sebenarnya punya ini gitu. Biasanya kan orang-orang tahu tuh kalau yang saya dengar ya dari Iya. cerita-cerita orang itu Borobudur itu ada di Jogja. Ah, gitu. itu Makanya saya salahnya ingin itu. meluruskan nih kalau sebenarnya Harus Borobudur itu ada di diluruskan, Magelang. ada di Magelang. Gitu. Oh ya. Mestinya sebagai orang Magelang dari kecil sudah ke Borobudur ya, Mbak? Kalau sudah dari kecil, dulu kecil ke sini. Cuman dulu kan saya belum Iya. begitu tahu dan ya jenengan tahu lah saya enggak Iya, suka iya. hafalan dan lain-lain. Saya kan ya Oh, udahlah ya, cukup ya, tahu ya. oh candi itu seperti ini gitu. Oh, Pada saat ya. itu. Cuman sekarang ya mulai mencari-cari informasi lah tentang Borobudur. Oh, gitu ya. Dan nanti kita berharap ini menjadi lebih dikenal lagi ya, Amin, Borobudur amin, ini ya, dan juga lebih mewarnai ya dunia seni tarik suara begitu ya mestinya Iya. ya. Sebetulnya Mbak Woro ini mengapa sih suka nyanyi itu? Sebenarnya kalau Saya ditanya suka lihat itu suaranya kok bagus ya. amin. Kalau ditanya suka nyanyi itu sebenarnya cuman iseng dulu tuh saya. Oh ya. Jadi kebetulan dari Eyang saya itu memang musik, ada di musik, di alat gitu. musik Ya, ya, gitu. ya. Terus biasanya kalau di rumah kan sering main alat musik, saya yang disuruh nyanyi. Apa itu alat gitu. musiknya? Kalau Eyang di gitar sama di keyboard. Oh. Iya. Terus pada saat itu saya dari kecil udah sering diajak kumpulan sama Eyang, teman-temannya Eyang disuruh nyanyi. Terus SD saya mulai ikut band-bandan sama teman-teman. SMP baru saya mulai ikut lomba-lomba. Nah, terus di SMA ini saya memutuskan untuk masuk ke YouTube gitu. Oh, gitu. Jadi memang basicnya dari Eyang ya. Iya, iya. Masih sugeng beliau? Alhamdulillah masih. Dan masih support ya. Masih sampai sering. sekarang. Jadi lingkungan seni itu terbentuk dari Eyang itu Iya, ya. dari keluarga memang. Boleh tanya satu nih, Mbak. Iya. Woro Widowati nama asli? Nama asli. Luar biasa loh itu. Biasanya kan suka banyak yang ganti-ganti nama gitu ya. Iya. Nyari nama yang baru. Nggak ada rencana ganti nama? Wah, enggak lah, sudahlah. Gitu. Cukup itu aja. Ya, itu menurut saya istimewa ya. Karena nama adalah pemberian orang tua ya. Kita harus Betul. bangga dan harus apapun nama itu pasti ada maknanya. Iya. Ya. Leres. Ya betul. Karena ada artis lain yang lebih suka menggunakan nama panggung gitu ya. Ya, keep going ya. Kalau lagu Jawa ini loh, saya penasaran loh. Anak-anak muda itu kan banyak yang suka lagu lagu barat gitu ya. Itu yang di sudut itu sukanya lagu Jepang gitu. Di ruangannya tuh nyatanya lagu Jepang ini. Waduh, gimana ini? Kenapa Mbak Woro lebih suka lagu Jawa? Pertama karena saya sangat-sangat mengidolakan almarhum Didi Kempot. Ya, saya seneng banget sama beliau. Iya. Karya-karyanya nggak pernah mati sampai sekarang. Iya, Dari iya, saya kecil saya juga dengerin lagunya beliau dan sampai sekarang pun saya Masih mendengarkan dan ikut menyanyikan gitu. Jadi saya patokannya ke beliau. Terus juga waktu itu pada saat itu lagu pertama kali yang saya cover di tahun 2019 itu lagu Kartonyono-nya Mas Denny Caknan. Nah, dari situ ternyata responnya baik sekali kan dari orang-orang, kok responnya positif. Banyak yang request seperti itu. Terus saya mikir saya pengen menaikkan lagu Jawa dengan versi akustik di 2019. Terus terbawa sampai 2020. Akhirnya sampai sekarang musik dangdut yang lagi naik. Tapi saya tetap pengennya lagu-lagu Jawa. Karena ya saya pribadi kan orang Jawa, nggak mungkin saya nyanyiin lagu orang. Karena jujur kalau saya nyanyi lagu Indonesia tuh medoknya masih ke bawah. Jadi saya agak-agak aneh lah ya. Daripada nanti saya yang ngerasa aneh sendiri. Ya udahlah cari amannya nyanyi lagu Jawa aja gitu.
Apalagi bahasa Inggris medok lucu-lucu ya. Tambah lagi saya cuma takut kelihatan aneh aja jadinya. Ya udahlah lagu Jawa, dan lagu Jawa pun nggak kalah bagus sama lagu-lagu luar dan lagu-lagu Indonesia kalau menurut saya. Gitu. Kalau lagu Didi Kempot apa yang paling disukai? Yang paling suka Tatu ya. Ya, kalau suka sekali. Ya karena Didi Kempot itu saya juga sudah akrab waktu saya kuliah ya. Oh ya. Saya kuliah itu kira-kira Mbak Woro belum lahir kira-kira. Wah, iya mungkin. Itu sudah Sewu Kutha dan lain sebagainya, itu sudah sangat-sangat populer, dan ya memang beliau sangat layak dijadikan panutan ya dalam mengembangkan seni. Dan beliau juga dari keluarga seni saya kira. Ya, kita lanjut lagi. Teman-teman kalau ada tanya boleh nih. Ada yang mau tanya nggak? Ya silahkan Pak. Sebentar. Ya, perkenalkan nama saya Yesrinati. Saya dari Universitas Tidar. Iya, sama. Saya izin bertanya kepada Mbak Woro. Mbak Woro ini kan sudah kuliah juga kan ya? Kebetulan udah offline juga. Iya. Nah, terus itu bagaimana sih cara bagi waktu antara kuliah dan pekerjaan itu? Ya. Terima kasih. Cara membagi waktu. Jadi gini, saya kan di YouTube tuh memang sudah dari SMA. Kebetulan saya SMA waktu itu udah daring. Kelas 3 awal itu udah online semua. Tapi sebelum itu saya udah ngerasain ketika masih masuk sekolah dan saya nerima job nyanyi, memang dari manajemen sendiri itu pasti ngambil job itu cuma di hari Sabtu sama Minggu. Jadi pas di hari libur, di luar itu enggak sama sekali. Jadi memang saya untuk difokuskan untuk sekolah. Karena memang manajernya itu dari ayah sendiri. Jadi memang ayah nomor satu tuh harus sekolah dulu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih ke bawah. Ini kan offline baru-baru nih Kak. Iya kan? Kemarin-kemarin juga masih online, masih oke lah, jobnya masih aman. Terus per tanggal berapa kemarin saya sudah mulai offline, memang agak sedikit kaget sih, karena memang ada yang tabrakan, ada yang memang jamnya ini. Cuman alhamdulillahnya kuliah yang saya ambil itu rata-rata jamnya sore, gitu. Jadi biasanya ya saya kerja pagi kayak gini, nanti sore saya sudah kosong. Atau enggak, kalau saya ada jam kuliah pagi, saya nyanyinya malam. Jadi memang sebisa mungkin kita atur lah gimana caranya biar nggak tabrakan dan biar tetap bisa kuliah gitu. Tapi ini datang ke Balai Konservasi tidak mengganggu kuliah ya? Enggak, aman. Ini saya nanti kebetulan sore. Ya saya bilang tadi, kalau saya biasanya kerja pagi, saya kuliahnya sore. Gitu. Jadi alhamdulillahnya sudah ditata semuanya gitu Kak. Ya, itu teman-teman juga harus bisa ngatur waktu ya. Kalian ini belum sibuk aja udah gak bisa ngatur waktu. Ini beliau sibuk loh ini. Ya, budaya Jawa ya, ini kan saat ini banyak terpengaruh oleh budaya-budaya asing, Mbak. Kalau menurut Mbak Woro gimana nih anak-anak muda ini supaya tetap bisa terus istilahnya cinta dengan budayanya, dengan apa yang ditinggalkan oleh leluhur gitu. Kalau untuk anak-anak muda sih menurut saya sih sekarang mereka juga sudah sangat-sangat welcome ya dengan budaya yang ada sekarang. Mereka mengcover lagu-lagu Jawa pun itu sudah bentuk kebanggaan mereka terhadap budaya Jawa juga kan. Ya mungkin lebih ditingkatkan lagi, lebih bisa menjaga budaya yang sudah kita ada sekarang. Lebih ikut berperan aktif sih buat gimana caranya biar nanti anak cucu kita tuh juga bisa merasakan nih budaya yang kita punya sekarang gitu. Jadi ya memang sebetulnya bibitnya sudah ada ya, tinggal bagaimana gimana cara kita ngolahnya aja. Mengolahnya gitu ya. Betul. Kalau di ilmu komunikasi di tempat kuliah tentu juga ada ya. Pasti. Budaya-budaya ya. Pasti. Ya. Ya saya melihat Mbak Woro ada di beberapa kegiatan terkait dengan cagar budaya. Saya lihat ada di museum, kemudian di Benteng Frederberg. Bisa cerita Mbak Woro? Sebenarnya pada saat itu tuh saya dulu waktu sekolah pun saya juga pernah datang di Sangiran, situs purba dulu. Saya pernah ke sana untuk acara sekolah. Dari situ saya mulai mengenal ternyata Indonesia tuh dulu seperti ini. Itu pertama kalinya saya mau menerima, karena dulu kan saya memang sekolahnya kan ya udahlah sekolah aja gitu.
kadang kalau pelajaran suka tidur, suka bolos gitu. gitu Nah, ya. begitu Kok begitu kayak saya saya datang ya? ke begitu saya datang ke Sangiran, saya Iya, mulai iya. belajar di situ. Hmm. Terus juga waktu itu sempat ada beberapa kerjaan di Benteng Vredenburg. Iya, iya, iya. Itu saya di situ mulai dikenalkan tuh, oh museum tuh seperti ini. Saya sempat diajak keliling di dalam museum tuh isinya gini gitu. Nah, pada saat itu akhirnya keterusan sampai sekarang ikut di dalam Benteng Vredenburg juga. Jadi memang setiap event hampir semuanya saya ikut. Jadi saya mulai paham tuh apa aja Iya, iya. yang Indonesia punya tuh sebenarnya ini gitu. Yang pada saat itu saya belum tahu. Karena dari Benteng saya mulai jadi tahu. Terus sekarang akhirnya ya mulai belajar sedikit-sedikit lah. Karena memang gitu ya saya pengen nyanyi, tapi saya juga bisa ngenalin budaya-budaya yang saya punya gitu. Kalau ketika saya lagi keluar kota dan lain-lain gitu. Berarti setelah ini Borobudur ya? Pasti siap, aman. Ya, karena ya Magelang kan apalagi sih Iya, ya, harus Borobudur kan betul. harus diangkat gitu ya, untuk bisa disosialisasikan, promosikan ya. Gimana kalau menurut Mbak Woro, bagaimana supaya orang itu lebih melihat Borobudur ini ya luar biasa dan ini harus dilestarikan begitu? Gimana? Ya kalau dari saya pribadi ya lebih sering sharing ke orang sih. Biasanya saya kalau ketemu sama orang baru gitu, saya tanya sudah pernah ke Magelang atau belum. Terus Magelang itu di mana? Jenengan tahu Candi Borobudur nggak? Nah, saya pasti kayak gitu tuh. Biasanya jadi dari omongan kita kayak gitu kita pelan-pelan memperkenalkan Candi Borobudur tuh ada di Magelang. Dia tuh memang situs yang dijaga sama Indonesia, sama luar negeri dan UNESCO dan lain-lain. Jadi memang kamu harus tahu nih Borobudur tuh memang bagus dan seindah itu untuk dilihat bahkan sampai didatengin gitu. Jadi kalau saya sih pasti nomor satu saya tanya pernah ke Candi Borobudur gak? Saya pasti gitu. Karena ya itulah cara saya meracuni orang-orang biar ke Candi Borobudur itu seperti itu. Ya, Gitu. sobat budaya sekalian, obrolan busur pada di sini seru sekali ya karena kita menghadirkan seorang seniman muda, Mbak Woro Widowati. Teman-teman yang menyaksikan video ini silahkan like dan subscribe di channel Balai Konservasi Borobudur karena kami sangat membutuhkan dukungan dari para masyarakat sekalian untuk kelestarian Candi Borobudur. Jadi silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini. Dan kita masih akan ngobrol lebih seru lagi nih dengan Mbak Woro ini. Mbak Woro, ini saya ingin tanya ya, Magelang ini sangat kaya dengan budaya, tidak hanya candi mestinya ya. Betul. Misalnya ada kuliner, ya ada kerajinan-kerajinan, ada juga wisata-wisata non budaya juga ya, pemandangan dan lain-lain. Iya. Mana yang menurut Mbak Woro berkesan nih? Kalau saya yang pertama ya kuliner. Kuliner pasti. ya, di jelas mana-mana dong. ya. Karena saya memang seneng banget jajan. Oh Gitu. ya. Hampir semua makanan kalau saya lagi keluar kota gitu semua Iya. saya cobain. Kalau Magelang apa sih yang supaya teman-teman yang nonton video ini wah pengen ke Magelang nih karena pengen makan ini gitu kan? Magelang, Apa yang harus dicoba nih? kupat tahu mungkin. Kupat tahu ya. Iya. Kupat tahu. Kalau saya sih suka itu sih kalau dari Magelang. Apa itu? Kupat tahu. Oh, kupat tahu ya. Terus juga kalau snack mungkin ada getuk. Getuk ya, Iya. itu khas Magelang ya. Iya, betul. Nah, di sini ada loh Mbak Woro. Oh ya? Namanya ikan biong. Oh ya saya tahu. Ya, tahu Ya, ya. saya tahu. Ya, Saya pernah itu makan itu. saya kira wajib tuh dipromosikan Harus ya. Karena itu khasnya karena dia hanya hidup di Sungai Progo. Oh. Ya, hanya hidup di Sungai Progo. Ini saya baru tahu nih. Oh ya? Iya. Ya, dia hanya hidup di Sungai Progo, jadi Oh. di tempat lain nggak akan ditemu. Oh gitu. Itu baru ikannya. Masakannya biasanya mangut. Mangut, Ya, iya. itu juga berbeda dengan mau di tempat lain. Wow, keren ya. Saya baru tahu sih kalau itu.
Sebetulnya Kalau di bisa Borobudur banyak juga kuliner Hmm. lain ya, selain beyong tadi, Mm-mm. ada keripik-keripik, ada rengginang dan Iya, lain-lain. Itu menurut saya luar biasa. harus dicoba ya. Harus dicoba. Iya. Saya tuh dulu nggak doyan rengginang, Mbak Poro. Tapi begitu di Borobudur, Seneng. makan rengginang Borobudur beda rasanya. Oh gitu. Ya, itu harus dicoba, Mbak Mm-mm. Poro. Ya, kalau untuk wisata alam kemana, Mbak Poro? Wisata alam, saya pernah naik Gunung Andong. Ya, Andong ya. Saya pernah naik Gunung Andong, terus saya pernah ke Silancur, terus saya pernah ke yang daerah Silancur itu kan banyak sekali ya. Banyak ya, Apa sih banyak itu? tempat spot. Saya lupa deh namanya. Itu Itulah, Mangli, pokoknya saya itu benar. Itu saya pernah ke situ. Dia suka outdoor juga rupanya. Senang. Ya. Saya kebetulan suka naik gunung, cuman kadang nggak diizinin sama ayah. Oh iya. Ya wajar sih. Saya juga ayah soalnya. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya enggak ini? Silakan. Oke, kita lanjut Mbak Woro ya. Mm-mm. Kalau di sekitar Magelang ini ya, Iya. ini kan kesenian juga banyak ya. Di Borobudur itu kemarin ada Borobudur Night Carnival ya. Itu kesenian di sekitar Borobudur itu keluar semua. Wow. Ada jatilan, ada kubro, Iya. ada topeng ireng, dayaan, semuanya keluar itu. Hmm, Itu luar biasa, seru sekali. iya. Mungkin ini juga bisa dipromosikan barangkali Mbak Woro ya. Saya pernah baca waktu itu ada ini ya, yang fashion show ini, bener gak? Di Fashion show Borobudur. bagian juga dari Iya. situ ya. Saya pernah baca itu di berita itu yang nyampe masuk ke koran, saya baca itu. Saya ternyata Borobudur bisa juga ya, Iya. nggak kalah sama yang di Jakarta kan Ya, ramenya. betul. Saya lihat rame banget itu waktu itu Ya. di koran. Kalau yang ini, yang kata jenengan Ya, Borobudur Night Carnival. Carnival, Iya. itu Kemarin pada saat peringatan Hari Kemerdekaan. Ya. gitu. Oh, jadi seluruh warga di daerah Borobudur Iya. ikut peran di situ semuanya Iya. ya. Keren ya. Waktu itu Dan saya nggak ada nonton satu lagi event yang Iya. saya kira ini Mbak Woro juga bisa ikut mempromosikan itu Iya. terkait dengan pertemuan G20. Ada pertemuan menteri-menteri bidang kebudayaan di Borobudur. Kapan? Itu tanggal 12 sampai dengan 14 September. Tanggal 10-nya saya nyanyi di sini loh. Oh ya? Di acara Pak Menteri juga itu. Ya, di tanggal 12 itu juga ada karnival lagi. Oh. Ya, jadi oke. barangkali itu rangkaian ya. Oh Ya, iya, mungkin nanti ya. bisa dipromosikan juga untuk karnival ini karena nanti semua desa akan keluar Wow, dengan semua potensi-potensinya. keren ya. Jangan lupa tuh warga Magelang nonton. Ya, jangan lupa ya. Harus banget nonton itu. Karena ini event tingkat dunia. Bukan event lokal apalagi Iya. nasional, lokal, ini tingkat dunia. Nanti menteri-menteri dari anggota G20 Iya. akan datang ke Borobudur. Jangan sampai ketinggalan berarti ya. Jangan sampai ketinggalan. Bakal nyesel banget tuh kalau nggak nonton. Saya juga nonton lah nanti lah. Ya, silakan. Nanti Harus nonton teman-teman ini bisa saya. bantu ini untuk bisa memfasilitasi nih Mbak Woro ini. Siap. Dan nanti kalau ada nyanyi di Borobudur silakan mampir Mbak ke Siap. Balai Konservasi Pasti. Borobudur. Ya, sebetulnya kalau anak-anak milenial ya, ini Mbak Woro ini kan sudah lahir di tahun 2000 sekian ya. Iya. Saya nggak perlu sebutkan tahunnya. Ini kira-kira melihat kesenian tradisional itu seperti apa Mbak? Mungkin jatilan dan Kalau sebagainya. dari saya gitu. pribadi saya masih suka sih. Iya. Jatilan, dayaan, terus topeng ireng saya masih suka semuanya. Karena kebetulan di rumah saya sering ada kegiatan kayak gitu. Iya, ada jatilan. Jadi memang punya grup jatilan sendiri. Biasanya 1 bulan sekali itu pasti rutin. Iya, gitu ya. jadi saya memang senang. Terus juga menurut saya unik sih. Ada yang Unik sampai ya? kesurupan. Terus kayak gitu-gitu juga.
Seru, karena dulu saya pernah dikejar, jujur sama orang kesurupan. Saya pernah dikejar sampai bener-bener ditungguin di depan rumah. Itu saya masuk ke rumah, nah kayak dari situ saya mikir, kok asik ya ternyata ya gitu. Ada yang makan kaca lah dan lain-lain. Itu kan kalau kita lihat sebagai orang normal kan nggak masuk akal ya. Cuman kan itulah bagusnya di situ sih. Jadi memang punya keunikan tersendiri. Iya. Gitu. Dan yang lain juga ya mungkin karena lebih lebih atraktif kan, satu kelompok gitu bareng-bareng gitu ya. Ya, dan ini apakah tetap akan bisa eksis ya di masa yang akan datang? Saya kira Mbak Woro belajar komunikasi begitu ya. Untuk masa-masa yang akan datang akan tetap bisa terdorong tuh eksis nggak kayak gini? Pasti bisa lah. Bisa ya? Pasti bisa dan memang harus bisa. Karena ya sekarang kalau kita nggak mau menjaga kearifan lokal kita sendiri, itu siapa yang mau melestarikan kan? Iya. Gitu. Jadi ya memang harus dijaga dan memang harus ada sampai ke depannya biar yang menikmati itu nggak cuman kita aja. Gitu. Masa nanti kita cuman cerita aja ke anak dan cucu, nggak mungkin kan? Pasti kita harus ini loh ada kayak gini-gini, nanti kita nonton bareng dan lain-lain. Gitu. Termasuk juga tinggalan budaya lainnya ya. Iya, ada candi, ada rumah adat. Di Magelang sebetulnya juga banyak rumah-rumah dari tinggalan kolonial gitu. Oh ya? Banyak, tapi mungkin perlu ada revitalisasi ya supaya mereka lebih bisa eksis lagi gitu. Di Borobudur sendiri juga banyak candi-candi. Nanti lain kesempatan mungkin Mbak Woro kita undang ya, melihat candi-candi yang lainnya. Kita kemarin ada satu penelitian arkeologis di daerah Samberan, Mbak. Samberan itu dari Borobudur ke arah Tempuran, ke arah Magelang. Oh ya. Nah, di situ ada situs yang uniknya dia tersusun atas bata. Oh. Itu tidak banyak yang tahu. Iya. Banyaknya masyarakat tahu bahwa Borobudur dari batu, Candi Mendut batu, Candi Pawon batu ya. Rupanya di sekitar Borobudur ini banyak juga yang struktur dari bata. Bata malah. Ya, ini kita banyak ungkap dari penelitian arkeologis. Dan apa sebetulnya konteks dari situs dari bata ini dengan dari Borobudur? Pasti ada yang menarik di sana ya. Dan uniknya juga sebagian dari situs itu berkonteks agama Hindu. Jadi kita bisa mempelajari bahwasanya di masa lampau kehidupan masyarakat yang berbeda agama itu bisa hidup dengan rukun. Dan juga membangun suatu peradaban yang maju. Betul. Karena kalau bukan peradaban yang maju nggak mungkin itu akan membangun Borobudur. Masyarakatnya pasti secara ekonomi juga mapan, politiknya stabil begitu. Di tengah masyarakat yang memang sudah plural, banyak keagamaan. Nah, mungkin nanti Mbak Woro tertarik ya? Kayaknya tertarik nih, saya merasa tertantang ini buat ini. Nanti dipanggil lagi lah ya saya ya, harus ya. Dan lebih menantang juga saya kira dari sisi komunikasi, di mana Mbak Woro belajar bagaimana mempromosikan ini. Toh banyak ada yang tidak tahu loh kalau di Borobudur itu ada ini gitu. Betul. Banyak yang tidak tahu. Nanti bisa dicoba juga untuk dipromosikan. Yang juga saat ini menarik saya kira bahwa di Borobudur ini kan kita mencoba merubah model kepariwisataannya. Yang dulu hanya terpusat kepada candi. Ini saat ini harus mulai meluas ke masyarakat. Pengunjung tidak lagi datang, beli tiket, naik candi, balik parkiran pulang. Nggak ada apa-apa untuk kemajuan masyarakat Borobudur. Nah ini ke depan harus dirubah sehingga pengunjung bisa juga melihat spot-spot yang menarik di sekitar Borobudur. Gimana Mbak Woro melihat fenomena perubahan ini? Mungkin bisa juga Mbak Woro masuk untuk memberikan atraksi tambahan. Bisa dong. Karena saya lihat yang habis dibangun yang di depan, kan saya tuh sering banget jajan di ini loh. Di mana? Di sini kuliner ini yang depan situ. Kok saya sering setiap sore saya pasti ke situ. Kok nggak ngajak saya? Waduh. Kita ketemu aja baru ini Pak. Saya sering banget jajan di situ dari awal itu ditutup, dibangun sampai sekarang sudah dibuka dan sudah jadi banyak anak yang nongkrong itu. Saya ngikutin banget itu. Jadi memang saya sekarang udah bisa sebagus ini dan sudah bisa untuk nongkrong orang-orang. Biasanya kan
kalau saya jajan ke situ udah saya pulang, beli Iya, pulang iya. makan di rumah. Sekarang saya bisa makan di situ, bisa sambil Hmm. lihat jalan, bisa Hmm. ketemu sama orang-orang baru, kadang juga Iya, ketemu iya, sama iya. teman-teman. Jadi Oh, memang iya. sekarang memang sudah sangat memfasilitasi sekali sih menurut Iya. saya. Jadi Luar perubahannya biasa. kerasa ya. Sangat-sangat terasa kalau untuk Iya. saya pribadi ya Iya, yang sering iya, ke iya. sini di daerah sini. Gitu. Nah, nanti bisa disampaikan ke teman-teman itu ada Pasti. sesuatu yang baru di Pasti. Borobudur. Dan yang lebih penting lagi masyarakat kawasan ini harus mulai ditengok nih. Iya. Nah, mungkin Mbak Woro nanti suatu ketika bisa masuk ke desa-desa, banyak sesuatu yang eksotis di Iya. sana yang harus dilihat dan dipromosikan. Baik. Bisa ya? Pasti. Sudah ada pertanyaan belum nih anak-anak nih? Ya, silahkan Mas Awan mau bertanya. Oke, halo Woro, kenalin Halo. aku Owen. Kan Woro dikenal sebagai penyanyi nih. Tapi sebenarnya ada nggak sih kesenian lain yang Woro geluti gitu? Terus untuk Pak Nahar nih, satu lagi Pak. Oke, kemarin kan waktu Borobudur Night Carnival itu kan dari Balai Konservasi Borobudur juga ikut berpartisipasi kan Pak. Bawa pentas dari relief Karmawi Bangga ya Pak kalau nggak salah. Di Karmawi Bangga itu kan ada kayak ada tariannya, ada pemujaannya. Nah, ada nggak sih Pak di Borobudur tuh relief tentang nyanyi gitu? Kan Mbak Woro penyanyi nih, ada nggak sih Pak kayak gitu? Oke. Sudah? Udah Pak, makasih. Terima kasih ya. Mengenai seni apa lagi nih yang ditekuni Mbak Woro? Silahkan dijawab dulu. Nanti saya baru. Oke. Kalau seni yang saya tekuni kayaknya nggak ada sih. Saya sampai hari ini masih fokus ya paling cuma sering main alat musik aja sendiri. Tapi buat di rumah aja. Nggak yang sampai terus saya kemana-mana bawa alat musik sendiri tuh enggak. Cuman seneng aja main alat musik. Tapi kalau sampai saat ini masih nyanyi. Saya nggak membayangkan kalau Mbak Woro jadil. Jangan. Jangan ya. Cukup saya dikejar aja, jangan saya yang ngejar orang nanti. Ya, pertanyaan Mas Owen ya terkait dengan karnaval kemarin. Memang tema yang diangkat oleh Balai Konservasi Borobudur ini sekaligus ya menjelaskan kepada masyarakat karena terus terang kami kemarin menang, Mbak. Juara 1. Luar biasa. Juara 1. Jadi banyak yang bertanya Balai Konservasi bisa juara 1 nih di Borobudur dengan banyak peserta begitu ya. Ya karena kami dalam tanda petik menang di konsep. Kami mengusung konsep mengenai penetapan SIMA. SIMA itu adalah daerah yang diberi hak otonom khusus gitu. Untuk tidak membayar pajak untuk dan sebagainya karena adanya tempat ibadah yang dirawat di sana. Nah, itu ada sesuatu yang ditarikan kemudian dipertunjukkan dengan simbol-simbol tertentu dan akhirnya itu menjadi menarik. Begitu. Kalau terkait dengan relief mengenai seni itu cukup banyak Mas Owen. Relief mengenai alat musik itu ada di beberapa panel. Tetapi memang alat musiknya berbeda dengan alat musik sekarang. Lebih banyak model-model gendang seperti itu. Ada semacam gong itu ada. Tapi kalau alat petik itu semacam sitar atau apa ya. Itu ada juga di relief. Jadi cukup banyak juga seniman-seniman yang menggarap itu, mengambil contoh yang ada di relief itu untuk diaktualisasikan dalam bentuk kesenian sekarang. Yang mengenai musik itu ada, kemudian mengenai pakaian juga ada. Pakaian yang digunakan oleh masyarakat di zaman itu dibuat model sekarang. Demikian juga dengan tarian. Tari-tari yang ada di Borobudur ternyata khas. Ada beberapa koreografer yang menjadi binaan kami di Balai Konservasi Borobudur itu mengembangkan tarian-tarian khas Borobudur. Gerakannya berbeda, tidak seperti tari Jogja atau tari Solo yang mereka punya pakem tersendiri. Ini memang khas Borobudur. Gerakannya unik dan juga ceritanya juga berbeda. Jadi sebetulnya relief yang ada di Borobudur ini banyak sekali menyimpan kesenian-kesenian yang bisa diungkap, dieksplorasi dan juga nanti diaktualisasikan untuk konteks saat ini. Kan yang penting itu ya Mbak Woro ya. Kalau hanya cerita dulu masyarakat dulu ya
main musiknya begitu. Terus ngapain gitu kan? Ya coba diaktualisasikan dengan lagu-lagu sekarang tapi alatnya alat-alat model dulu. Dan itu sangat menarik. Mbak Woro nanti bisa juga tuh kalau mau. Insya Allah. Nanti. Ada yang lain nggak yang mau nanya nih? Belum ada? Ya silahkan Mbak. Pagi Mbak Woro, saya Rania Stiana dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, Mbak Woro ini kan asli Magelang ya, tentunya pasti tahu potensi apa yang ada di Magelang. Nah, menurut Mbak Woro sendiri, potensi apa sih yang wajib dikunjungi ketika di Magelang? Tapi kecuali Candi Borobudur, soalnya kan kita udah pasti tahu kalau Magelang di Candi Borobudur. Terima kasih. Sama. Oke, apa yang wajib dikunjungi? Ya. Kayaknya hampir semua tempat-tempat yang memang mendefinisikan Magelang harus dikunjungi ya menurut saya. Contoh kuliner pun itu juga sebenarnya memang harus dicoba loh. Kayak kupat tahu, karena jujur saya belum pernah nemu kupat tahu di tempat lain. Ya memang versi aslinya Magelang ya, kupat tahu Magelang itu saya nggak pernah nemu di kota-kota lain. Ya berbeda pasti ya. Pasti ada perbedaannya. Terus juga contoh-contoh misalkan tempat wisata yang ada di bawah-bawah gunung, itu kan juga ya mungkin di tempat lain ada, cuman berbeda konsepnya. Dan memang contoh silancur itu sendiri, saya juga baru nemu silancur juga ada di sini, baru di Magelang aja. Karena waktu itu memang saya tahu itu pun gara-gara saya bikin video di sana, terus saya jadi tahu ada silancur, dan banyak orang yang tanya, gitu, itu di mana, ini di mana, ini di Magelang, ini namanya silancur. Saya biasanya seperti itu. Terus juga kalau untuk kesenian semuanya, karena menurut saya Magelang tuh memang punya banyak sekali potensi yang harus dikenal sama orang lain gitu. Cuman ya itu mungkin dari kitanya sendiri memang kurang di bidang promosi untuk mengenalkan ke orang-orang kali ya. Jadi ya saya sebagai mungkin public figure yang memang orang-orang tahu saya, ya sebisa mungkin gimana caranya saya pelan-pelan ngasih tahu, mendoktrin mereka kalau di Magelang tuh ada seperti ini, ada seperti itu. Jadi nanti pasti pelan-pelan mereka akan tertarik dan mereka akan, wah aku harus ke sana nih, gitu. Tapi silancur memang menurut saya luar biasa ya. Karena banyak orang taunya adalah Nepal Van Java. Ya, yang viral. Mungkin teman-teman yang dari pariwisata banyak baca tentang Nepal Van Java. Padahal silancur nggak kalah ya Mbak ya? Sama sekali, itu bagus banget. Lebih malahan natural. Kalau saya lebih proper ke silancur sih daripada ke Nepal, karena jujur kalau Nepal kan kita cuma lihat atap-atap rumah kan, yang udah pernah ke sana ya kan. Nah kalau silancur kan kita bisa lihat gunung, kita juga bisa ngecamp di sana, banyak spot-spot foto yang bisa kita ambil yang bagus-bagus dan benar-benar alam banget gitu. Jadi kalau saya lebih seneng ke silancur sih, karena saya jujur lebih suka yang benar-benar nature banget gitu. Nih teman-teman nih yang belum pernah nih silancur ya. Nah, sangat direkomendasikan oleh Mbak Woro ini. Ya, kalau Mbak Woro ini kepada anak-anak milenial ya, nanti supaya mereka itu lebih lebih mau menggeluti ya, seperti Mbak Woro sudah mencontohkan. Saya nyanyi Jawa nih, sebagai orang Jawa saya bangga dengan Jawa, dan yang saya tekuni pun benar-benar mengerucut Jawa. Inilah budaya saya gitu. Model seperti ini gimana cara supaya para milenial yang lain juga mengambil langkah yang seperti itu? Kalau dari saya pribadi sih berdasarkan pengalaman saya kemarin-kemarin ya. Sebenarnya saya tertarik untuk nyanyi lagu Indonesia, cuman saya nggak lah mengesampingkan itu dulu. Karena memang nomor satu memang saya pengen ngangkat budaya yang saya punya saat ini. Terus kalau untuk milenial sekarang kan pasti mereka sudah tahu nih passionnya mereka di mana. Misalkan kalian suka di kesenian tari atau di karawitan mungkin atau di jatilan atau di apa. Kalian sudah paham nih passionnya kalian tuh di sini. Oh, YouTube tuh sekarang sudah bisa jadi jembatan untuk kalian kok. Karena memang sekarang YouTube sangat-sangat menghargai karya-karya orang. Dia sangat mau sekecil apapun karyanya pasti akan sangat-sangat diterima, dan YouTube akan membantu promosi itu gitu. Karena saya memang saya sudah lama lah ada di dalam YouTube. Jadi saya sudah paham sekali. Terus juga kalau untuk teman-teman ngerasa misalkan
kalau aku nyanyi jatilan ngasihan. Kalau aku nari jatilan nih, nanti bisa untuk misalkan bikin tutorial jatil dan lain-lain. Itu kan bisa kan, atau Bisa, tutorial cara betul. main karawitan dan lain-lain. Itu kan bisa jadi informasi yang mungkin orang lain belum tahu. Gitu. Jadi ketika kalian ngerasa ini bisa nih bermanfaat buat orang lain, siapa tahu orang-orang bisa mengikuti jejak saya nanti. Kalau aku ngajarin musik itu, cara bermain musik itu yang benar seperti ini, cara nari jatilan yang benar tuh seperti ini. Jadi lakuin aja. Jadi selagi kalian ngerasa ini baik, ini bisa berhasil positif buat orang lain, ya silakan dicoba. Karena memang saya sudah mengalami sendiri ya, dari zaman dulu YouTube masih susah untuk prosedurnya, perizinan dan lain-lain, sampai sekarang YouTube yang memang sudah sangat-sangat. Pertama main YouTube? 2019 ya. Itu kan masih, ya saya bilang masih susah sih ketimbang sekarang ya. Oh gitu. Karena memang jujur untuk misalkan saya nyanyi mau membawakan lagu orang nih, saya harus izin dan lain-lain seperti itu. Pada saat itu masih susah sekali. Kalau sekarang kan sudah gampang. Sekarang kita tinggal cari penciptanya siapa, kita hubungin kayak gini, kita upload di YouTube, selesai. Kalau dulu kan enggak. Jadi memang saya mengalami gimana perubahannya YouTube dari zaman yang susah sampai sekarang yang udah gampang banget buat orang-orang bisa masukin semua video dan semua karya kalian ke YouTube. Gitu. Jadi ya silahkan dicoba aja. Siapa tahu, kita kan nggak tahu ya rezeki kan dari mana-mana. Jadi ya siapa tahu mungkin ada rezeki kalian dari YouTube, atau mungkin kalian bisa jadi narasumber nanti seperti saya, bisa dipanggil kemana-mana, kan kita juga nggak tahu, iya kan? Iya, Wasa juga Gitu. pengen tuh jadi narasumber dipanggil kemana-mana. Silahkan dicoba aja sih. Ya, jadi teknologi yang ada harus dimanfaatkan ya. Betul, Dengan sangat-sangat. potensi yang dimiliki, manfaatkan teknologi yang ada, itu saya kira kuncinya ya. Ya, jadi kalian ini apa potensinya ini? Iyalah, aja ngabari pacare toh, ngabari pacare nomor 1 toh. Iyalah kan ya, kalian pasti tahu lah passionnya kalian bisa apa dan lain-lain. Itu diri kalian yang lebih tahu sendiri. Jadi ya monggo dikembangkan dengan cara kalian masing-masing gitu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya silahkan. Pagi Mbak Woro, perkenalkan nama saya Yunika dari Universitas Tidar. Kabupaten Magelang itu ternyata juga terkenal sama seni tari soreng gitu loh Kak. Nah itu tuh berasal dari salah satu kaki Gunung Andong ternyata. Nah menurut Mbak Woro sebagai masyarakat Magelang Kota nih, gimana sih tanggapan Mbak Woro tentang seni tari soreng itu yang ternyata udah terkenal bahkan sampai ke Istana Negara gitu? Soreng itu yang bapak-bapak bukan yang nari-nari. Soreng itu yang pakai gedor-gedor gitu Mbak. Yang mukanya galak-galak itu. Ya. Saya pernah nonton 1 kali itu waktu itu. Aku rotok lali. Meh ngomong apa ya, aku malah jadi lali toh. Ya, oke. Oh, yang rambutnya gondrong-gondrong. Ya. Oh iya tahu, inget. Ya. Makasih pertanyaannya Mbak Yunika ini. Alma mater juga nih Mbak dari Universitas Tidar ternyata. Iya. Ya. Saya tuh ngerasa paling tua ya di sini ya. Ini semester berapa? Saya dipanggil Mbak loh. Berarti saya semester 3. Iya. Woro aja manggilnya. Biar nyantai. Jadi soreng itu tarian ya yang atraktif memang. Dia kelebihannya atraktif ya, dengan kaki yang dihentak-hentakkan itu. Dia tentang seorang ksatria. Jadi menunjukkan kehebatannya sebagai seorang ksatria. Konon cerita itu diambil dari cerita Aryo Penangsang ya. Seorang adipati Pajang yang melawan Demak dan akhirnya dia tersingkir dari konflik politik. Tapi kepahlawanannya itu yang diambil, keprawiraannya itu yang diambil oleh masyarakat di sekitar Andong, Merbabu, Menoreh, itu yang kemudian berkembang. Dan itu sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Pernah melihat tuh Mbak Aura? Pernah waktu itu. Gimana? 1 kali tuh saya lihat. Saya kalau lihat yang waktu itu saya lihat di daerah mana ya, saya lupa. Dulu kesan pertama saya lihat itu saya takut. Karena kan mukanya kan galak-galak, hitam-hitam itu kan ya. Iya. Saya pertama kali lihat itu kok saya agak ngeri ya kok. Nah, terus saya lihat nari-narinya juga, tapi memang bener sih energik banget dan itu sangat-sangat semangat banget. Ya kan? Ya ini pertanyaan Mbak Yunika ini menarik Mbak. Karena apa? Soreng itu sangat khas Magelang. Dan dia atraktif sekali, gerakannya energik begitu ya,
dan bisa ditarikan oleh banyak orang. Saya Pernah waktu ya? itu saya pernah nonton sih waktu itu. Memang Hmm, gerakannya tuh lincah, ya terus lincah, juga lincah. sangat-sangat bertenaga banget gitu loh. Mungkin itu bisa hmm. kali ya dibikin flash mob gitu bareng-bareng Oh gitu iya. ya. Pakai lampu gini flash gitu. Kayaknya itu lucu ya. Iya. Bisa tuh. Nah, ini mungkin teman-teman yang di Jogja ini pernah melihat flash mob-nya Beksan Manoro yang menarikan Anoman, Iya. tetapi bersama-sama Iya, ribuan iya. ini di sepanjang Malioboro. Iya. Pernah viral juga saya kira. Ya mungkin Ini itu bisa tuh. bisa ya si Buat soreng ya. Soreng ya. Suatu ketika Kita ini bikinnya bisa, di Borobudur tapi jangan di ya, Malioboro. iyalah Iya. masa di Malioboro. Di Borobudur. Ya di gitu. kawasan Borobudur ya, nanti untuk bisa menarik. Nanti saya yang mimpin di depan gini ya. Mimpin sorengnya. Oke ya. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, statement terakhir ya. Sudah 1 jam kayaknya. Oke. Sobat Budaya sekalian, tidak terasa kita sudah ngobrol dengan Mbak Woro cukup lama karena seru juga obrolannya, dan kita berharap ini Mbak Woro ini tidak hanya di kali ini saja datang ke Borobudur ya Mbak Woro ya. Mudah-mudahan akan ada kelanjutan-kelanjutan yang lainnya untuk terus mempromosikan Magelang sebagai Ibu Pertiwi setelah kelahirannya Mbak Woro ini ke dunia yang lebih luas, ke Indonesia maupun ke internasional gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Woro nih buat anak-anak muda, buat kita semua lah. Pesan-kesannya sih lebih semoga kalian bisa lebih berperan aktif sih ya untuk ikut menjaga terus melestarikan budaya-budaya yang sudah kita punya sekarang. Terus juga sebenarnya kita ngefans boleh ya kalau untuk sama artis luar dan lain-lain, tapi jangan sampai yang terlalu fanatik dan kita lupa kalau kita punya budaya yang memang lebih bagus dan lebih bisa dibanggakan gitu ketimbang, karena ya sudahlah itu biar budaya mereka yang membanggakan itu, kita nggak usah ikut-ikut ngebanggain budayanya mereka. Jadi kita sama-sama balance, kita suka tapi kita punya budaya yang kita harus kembangin juga. Terus juga jangan takut buat nyoba sih menurut saya, karena dari saya pribadi pun saya pernah mengalami saya yang terjun ke dunia YouTube dengan iseng, kata iseng aja awalnya ya, ternyata bisa sampai sekarang membawa saya di kursi Borobudur ini sekarang juga gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, umur kalian masih muda, umur kalian masih panjang, manfaatkanlah waktu yang kalian punya. Terus semoga bisa bermanfaat buat orang lain, bisa jadi inspirasi buat orang lain gitu. Dan teknologi yang ada sangat terbuka ya. Bisa Harus dimanfaatkan. Betul sekali. Ya, terima kasih Mbak Woro Sama-sama. sudah hadir di Borobudur dan menghibur kita semua dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Dan untuk para pemirsa YouTube sekalian, Balai Konservasi Borobudur, kita akan berjumpa kembali pada edisi busur-busur yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Balai Konservasi Borobudur, dan kita terus berharap Borobudur ini tetap lestari, tetap jaya Mbak Woro ya. Iya. Ya, dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jelas ke karo wong tuwa, wis nglakoni tekan semene, ne akhire bakal perpisahan. Kowe kekodo tresno karo wong liya, ngelali kowe sing tau omong dhewe, nglakoni tresno
kantuwo rangeliomu aku ning atimu nanging saiki atimu ono wong liya ibarate sok mendong awan aku tanah sore mbok larani bengi tak tangisi mung iso bayangke kabeh kenangan kowe tak poncengke turut dalan kekepanku tara saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya apa kowe ra krasa apa te hatiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajena dolan ratoyan mangan nek rambut tulang rajena dolan ratoyan mangan nek rambut tulang